Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pojasa Nadia Komalasari dengan NIM 4022162 dari Prodi Manajemen Perbankan Syariah, mata kuliah Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah B. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana manajemen risiko di lembaga keuangan syariah dalam penerapan manajemen risiko pada keuangan syariah. Penerapan manajemen risiko dalam keuangan syariah adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan aktivitas keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Apa sih manajemen risiko pada keuangan syariah? Yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Tujuannya untuk melindungi aset, menjaga keberlangsungan bisnis, dan meminimalkan kerugian sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu langkah-langkah manajemen risiko dalam keuangan syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu proses ini melibatkan penentuan jenis risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan keuangan syariah seperti risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, dan risiko syariah. Yang kedua, pengukuran risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengukur probabilitas dan dampak potensialnya. Yang ketiga, mitigasi risiko adalah penerapan strategi untuk mengurangi risiko atau dampak risiko. Dan yang terakhir, pemantauan risiko, yaitu pentingnya untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian risiko tetap efektif dan bahwa risiko baru tidak muncul. Pemantauan dapat melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pelaporan secara berkala. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko dalam keuangan syariah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mencegah kerugian, yaitu menghindari kerugian finansial yang dapat terjadi akibat risiko yang tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, memastikan kepatuhan syariah atau menjaga kepatuhan syariah, yaitu memiliki prinsip yang ketat. Tujuannya manajemen risiko adalah memastikan bahwa aktivitas keuangan mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Yang ketiga, menjaga stabilitas keuangan, yaitu manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tetap stabil dan dapat beroperasi secara berkelanjutan. Terakhir, menjaga kepercayaan nasabah, yaitu sangat penting dalam keuangan syariah. Manajemen risiko membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan nasabah melalui praktik yang transparan dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu karakteristik manajemen risiko pada keuangan syariah adalah salah menekankan pada pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapan manajemen risiko, mulai dari identifikasi hingga mitigasi risiko. Jadi, karakteristik manajemen risiko dalam keuangan syariah yaitu berfokus pada pencegahan dan mitigasi risiko. Baik, yang terakhir yaitu proses manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah biasanya melibatkan beberapa tahapan utama. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, melibatkan pengenalan berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan, baik risiko internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu analisis risiko dan penilaian risiko. Analisis risiko mengevaluasi seberapa besar kemungkinan risiko akan terjadi dan seberapa besar dampaknya. Sedangkan penilaian risiko menentukan tindakan yang perlu diambil untuk meminimalkan risiko. Yang terakhir yaitu pengelolaan risiko dan pemantauan risiko adalah bagian integral dari proses ini yang membantu lembaga keuangan untuk terus memantau risiko yang ada, mengambil tindakan preventif atau korektif jika diperlukan, dan memastikan bahwa mereka tetap berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan atau penyampaian terlalu cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.